Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaik, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum sahabat billah, salam sejahtera, salam santun ukhuwah Islamiyah. Apa kabarnya? Semoga sahabat semua senantiasa berbahagia dan Allah berlimpahkan kesehatan, kelancaran segala urusan dan keberkahan hidup, insya Allah. Amin. Dan tentunya semoga makin semangat dan tetap optimis menjalankan aktivitas kita walaupun banyaknya cobaan ataupun ujian. Untuk kali ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali berkongsi sedikit, dan semoga di setiap pertemuan kita senantiasa ada keberkahan di dalamnya dan memberikan manfaat terutama untuk diri saya sendiri. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan apa saja yang saya ketahui dan saya mampu, dan semoga apa yang saya kongsikan semua bermanfaat dan menambah dewasa kita, dan tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Untuk kali ini saya melanjutkan kisah saya yang di pengasuhan ya. Jadi saya bekerja selama 2 tahun sesuai dengan mimpi saya. Namun ketika saya bekerja pada Puan Fazila, teman saya melaporkan pada pihak polisi. Padahal saya pun tidak ada keinginan untuk bekerja selamanya, karena waktu itu posisi saya itu sulit ya, artinya permit saya sudah mati setengah tahun. Jadi artinya saya terus bekerja pada Pancasila karena kan di samping untuk memenuhi keperluan keluarga saya juga memenuhi keinginan harapan Pancasila, karena bagaimanapun beliau juga berperan penting dalam kehidupan saya. Beliau bisa menerima saya, terutama keluarganya, dan selama saya bekerja alhamdulillah beliau berusaha untuk melindungi saya, walaupun ya lindungan itu hanya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah beliau menjadi wasilah, menjadi perantara Allah untuk menolong saya. Enggak, sebagai manusia saya ingin membalas kebaikan beliau, sehingga saya ingin berusaha bekerja selama 2 tahun. Setelah itu saya ingin mengurus ke kedutaan karena permit saya sudah mati ya. Jadi saya berusaha untuk tetap terus bekerja membantu Pancasila. Namun ternyata teman saya yang ibarat saya sudah berusaha untuk berikan dia pekerjaan, malah justru melaporkan pada pihak polisi. Tetapi ada pelajaran di sebalik itu, karena walaupun beliau sudah teman saya itu merencanakan kejahatan pada saya, Allah Maha melihat, sehingga
atas izin Allah balas. Dan kebetulan beliau tiba-tiba mengidap penyakit kanker rahim. Jadi ada segumpal darah di rahimnya yang sehingga mengganggu aktivitasnya, dan setelah dicek harus melakukan operasi. Jadi sebenarnya penyakit itu datangnya dari diri sendiri ya. Di samping sebagai ujian, itu juga musibah jika sebelumnya telah melakukan hal-hal yang buruk ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun melakukan dosa-dosa mungkin dianggapnya dosa kecil. Dan kebetulan teman-teman saya yang dipekerjakan di situ, mereka tidak pernah ingat Allah, tidak pernah melakukan sholat. Jadi otomatis Allah lebih tahu berpihak dengan siapa. Jadi saya hanya melaksanakan tugas saya kepada Allah, pada manusia. Dan saya pun bekerja di pengasuhan Nurul Iman pun atas izin Allah. Kalau saya diperjalankan ke situ, dan kebetulan Puan Fasila pun sedang membutuhkan seorang pengasuh. Jadi itu semua adalah tidak lain karena Allah yang mengatur. Jadi alhamdulillah keluarga Puan Fasila bekerja sama untuk menolong saya, dan saya dibawa ke rumah saudaranya Puan Fasila. Dan di samping di situ saya menunggu waktu untuk pergi ke duta A. Saya itu perlu biaya, saya dipekerjakan di temannya Puan Fasila, yaitu di Taska Baitul Jannati. Dan Puan Fasila tidak tahu kalau teman yang mempekerjakan saya itu adalah seorang jamiah Islamiyah. Jadi intinya apa? Kita jangan takut pada siapapun, walaupun orang berniat jahat pada kita, selagi apa yang kita lakukan bermanfaat, insya Allah dengan izin Allah kita akan terselamatkan. Jadi semua tidak lepas dari niat kita. Seperti contohnya kita bercadar. Apa artinya kita bercadar kalau kita hanya untuk menanggalkan diri kita tanpa usaha batin kita, ataupun diselingi dengan amalan soleh. Dan ini memang walaupun kita bukan berprasangka buruk ya. Jadi jangan sampai kita melakukan apapun karena tren, karena ingin dipuji, ataupun sebagai penunjang luaran, atau ingin nampak cantik, atau nampak seperti orang yang soleh. Karena Allah itu tidak memandang penampilan kita. Yang Allah pandang itu adalah hati kita, apa-apa yang bermanfaat. Jadi usahakan kalau kita bercadar, ini terutama buat ukti dan ataupun kaum muslimah, semoga ya apa yang kita tampakkan di luar sesuai apa yang di dalam. Artinya kita tidak ada yang sempurna, tapi paling tidak kita jangan kita menipu Allah di hadapan manusia. Kita seolah-olah seorang yang soleh, tapi di belakang kita tidak mau memperbaiki diri. Jadi jangan hanya mengkaji ilmu secara ilmiah ataupun secara apa-apa yang diterima oleh akal pikiran kita, tapi juga disertakan dengan keimanan, yaitu mengikuti proses-proses menuntut ilmu. Terutama kita harus mengikuti nasihat para ulama terdahulu ya. Jadi saya tidak menggiring atau
harus memaksa para sahabat untuk mengikuti mazhab ini ataupun mengikuti keyakinan seseorang. Akan tapi yang penting apa? Karena para ulama dan para wali Allah itu adalah warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi, dan sudah barang tentu ada buktinya kalau seorang ulama. Jadi ulama itu apa? Takut pada Allah, takut pada Allah. Yang kedua, dia menjalankan syariat, berusaha untuk menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, dia bisa membuktikan dalam artian bisa apa yang dilakukannya, apa yang disampaikannya itu benar sesuai dengan apa yang diamalkannya selama ini. Pasti ada buktinya. Jadi seorang itu pantas tidak untuk kita ikuti, itu harus kita ada buktinya. Jadi jangan kita artinya mengikuti kajian-kajian yang tidak berpanduan pada para ulama, artinya secara tertutup. Karena saya yakin banyak ya para kaum muslimin dan muslimah itu melakukan pengkajian ini secara tertutup, jadi tidak berjamaah, sehingga apa yang dihasilkannya adalah ilmu-ilmu yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah saling menyalahkan, saling membid'ahkan. Dan ini memang sudah terjadi di zaman kita. Ya, alhamdulillah saya dari kecil sudah hidup di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ya alhamdulillah saya dalami memang bisa diterima dengan hati kita, artinya tidak bertentangan. Jadi selama saya menjadi warga NU, saya mengkaji, di samping juga mengkaji seperti yasinan, tahlilan, itu manfaatnya apa. Jadi saya tahu, jadi kalau misalkan ada orang membid'ahkan yasinan, kegiatan yasinan, tahlilan itu nauzubillah min dzalik ya, karena itu juga yang diajarkan adalah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh para ulama, termasuk jalan untuk mendekatkan seorang itu kepada Allah, seperti memperbanyak zikir, membacakan tahlil, ataupun membaca surat yasin. Karena semakin banyak kita membaca juga dianjurkan agar kita terhindar dari siksaan kubur. Jadi semua itu ada manfaat. Kenapa? Ada sekelompok orang yang menyalahkan aktivitas kegiatan ataupun kegiatan yasinan, tahlilan tanpa mengkajinya terlebih dahulu. Jadi Islam itu jangan dipermudah, tak perlu, saya tidak perlu begini, tidak perlu begitu. Karena semua yang ulama ajarkan itu adalah bertujuan untuk mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal Rasulullah SAW. Jadi saya sendiri merasa merasa sakit gitu, merasa sakit. Kenapa? Berarti kalau kita menghina apa yang sudah dilakukan oleh para ulama, sedang itu baik, itu juga termasuk penistaan bagi saya. Dan kenapa ya dari sekian itu, kenapa rata-rata mereka yang yang menghina itu mereka tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun
mengkaji ilmu secara tertutup. Jadi ketika mereka diajak untuk bermusyawarah, mereka menghindar yang ini. Jadi dengan begini kita jadi tahu siapa yang benar dan salah. Jadi termasuk saya bercadar ini bertujuan untuk meluruskan ini, jangan sampai kita sudah bercadar seolah-olah kita sudah sempurna, tapi kita sendiri tidak mengikuti nasihat para ulama terdahulu, hanya mengkaji secara ilmiah yang diterima oleh akal pikiran kita. Jadi sayang, bukan kita udah memakai cadar, tapi teman-teman kita yang berkumpul dengan kita adalah mereka untuk menyesatkan kita. Oleh karena pentingnya kita harus pandai-pandai memilih guru atau seorang mursyid yang berpanduan pada Rasulullah SAW. Karena itu yang menentukan kita selamat atau tidaknya di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita terlihat bagus, terlihat soleh, solehah hanya di dunia, sementara di sisi Allah karena kita tidak mengikuti para ulama, kita dilaknat oleh Allah. Artinya Allah tidak suka melaknat. Artinya kita tidak pada akhirnya kita juga menjadi sekumpulan orang yang selamat dari siksaan api neraka. Karena orang yang berilmu pun bukan menjamin dia itu masuk surga. Kalau tidak punya akhlak, kalau pada akhirnya apa yang dia lakukan menjadi permasalahan bagi umat Islam, itu tidak ada gunanya. Dan nanti yang dihisab pertama kali adalah orang berilmu, yang dititip Allah ilmu. Dan ilmu sebenarnya adalah apa yang dia terima, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima hakikat kehidupan ini. Sehingga apa? Hidayah mudah kita dapatkan, mudah didapati. Sehingga apa yang dihasilkannya selalu bermanfaat dan tidak bertentangan. Karena Rasulullah pun tidak pernah mengajarkan kita untuk saling berbantah. Jadi harus dilakukan secara musyawarah, tidak mudah menghakimi terutama sesama muslim. Jadi saya bercadar juga ada tujuannya, di samping untuk berusaha untuk menjaga kehormatan, tapi juga ingin meluruskan karena sangat penting. Karena alhamdulillah saya syukuri semua sudah banyak orang yang sudah memakai cadar, tapi yang saya khawatirkan adalah apakah selama ini yang mereka kaji itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau tidak. Pertama apa? Mengikuti nasihat para ulama. Jadi intinya ya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita salah langkah. Jadi jangan kita hanya membangun luaran saja, karena orang bercadar itu bukan suatu hal yang dibilang mudah ya. Kalau saya sendiri juga apa susahnya kita bercadar, tapi yang terpenting itu apa yang kita lakukan itu jangan sampai menodai apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama yang mereka harus berpanduan pada para ulama. Jadi jangan sampai kita mengasingkan diri, itu bukan orang asing, mengasingkan diri itu namanya. Jadi kalau mengasingkan diri otomatis dia tidak akan pernah melakukan sosialisasi.
dan jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia. Oleh karena pentingnya seorang guru ataupun musuh. Untuk kali ini saya cukup sekian. Semoga setiap pertemuan ada hikmah, ada pelajaran kita ambil. Dan sekali lagi saya hanya menyampaikan kebenaran. Dan untuk para sahabat yang mungkin selama ini menyimpan pikiran atau apa, boleh sampaikan melalui komentar. Dan saya juga menerima sangat senang apabila ada yang memberikan saran atau kritikan, yang semoga membangun kepribadian saya, dan semoga apa yang saya sampaikan lebih baik. Jadi saya tidak melarang para sahabat untuk berkomentar, silahkan. Jadi mari kita berbagi, saling berbagi, dan semoga kita saling memberi manfaat dan lebih terbuka lagi. Jadi sekali lagi ya, saya bukan orang yang alim, saya hanya ingin tak kecadar ini, di samping juga untuk menjaga kehormatan juga ingin meluruskan. Dan semoga apa yang sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Dan insya Allah saya akan terus berbagi ya. Sekali lagi saya bukan seorang YouTuber, jadi saya hanya menyampaikan apa saja yang saya mampu, saya ketahui, dan semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.